Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا أما بعد فمعاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya, beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya yang tidak berhenti, kebaikan-kebaikan yang terus mengalir, terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan yang tidak terhingga. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berada di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya adalah kebaikan yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita, yang semua ini bukan karena kebaikan kita semata, bukan karena upaya kita, tetapi semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita panjatkan pujian kita kepadanya atas nikmat ini, dan kita memohon kepadanya sebagaimana telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ikhlas, untuk kita bisa meluruskan niat ya, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka untuk mengharapkan balasan kelak di akhirat, balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mencari kebenaran, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahami dengan benar apa yang kita pelajari dan dijauhkan dari kesalahpahaman. Amin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisu ahliha. Ya, ini sebuah tulisan yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd dan diberi pembukaan atau diberi takdim, diberi pengantar oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang karakteristik Ahlu Sunnah, orang-orang yang berjalan di atas jalannya salafus saleh, para salaf, karena tidak ada yang berjalan di atas jalannya salafus saleh kecuali Ahlu Sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat dalam beragama, mengikuti pemahaman para sahabat yang mereka mendapatkan langsung tentang Islam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya ayat, mereka menyaksikan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang yang paling tahu tentang agama Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat. Begitu pula jalannya para tabi'in, orang-orang yang belajar kepada para sahabat, dan juga jalannya atba'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in. Dan mereka itulah yang disebut dengan salaf, ya. Adapun kita, ya kita bukan salaf. Bahkan kita khalaf, orang-orang yang datang belakangan. Tetapi kita ingin mengikuti jalannya mereka, para pendahulu kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah, mereka adalah orang-orang yang hidup di masa generasi yang paling baik, sebaik-baik generasi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, memiliki karakteristik, memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah disebutkan dalam kitab ini al-wasitiyah. Mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan. Dan sikap pertengahan ini dalam banyak hal, sehingga ini menjadi pembahasan yang berseri, ya. Pembahasan yang berseri karena pertengahannya itu dalam banyak hal. Namun secara umum mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Al-wastiyah. Al-wastiyah, pertengahan di antara yang berlebih-lebihan dan di antara yang bermudah-mudahan. Yang di antara yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Ahlus Sunnah di antara dua kelompok, ya, yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan tersebut. Sebagaimana juga Islam itu sendiri adalah agama yang pertengahan, wasatun baina al-umam, pertengahan di antara agama-agama yang lainnya, di antara agama-agama yang ada di muka bumi ini. Islam itu selalu pertengahan di antara Yahudi dan Nasoro dalam banyak hal. Maka begitu pula Islam, dalam Islam itu sendiri yang kemudian diberitakan oleh Nabi akan muncul kelompok-kelompok yang menyelisihi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok yang muncul di dalam agama Islam. Yang munculnya kelompok-kelompok ini karena berlebih-lebihan dan juga karena bermudah-mudahan. Di antaranya adalah dalam masalah ayat-ayat ancaman. Ya, jadi dalam Al-Quran itu kalau kita baca ada ayat-ayat janji dan ada ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat janji, ya, tentang ampunan Allah, Allah berjanji untuk mengampuni hambanya. Ayat-ayat janji tentang rahmat Allah yang Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya. Ayat-ayat janji berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapatkan ada ayat-ayat janji. Kemudian juga ada ayat-ayat ancaman. Ya. Ayat-ayat ancaman dari terkena siksa api neraka, terkena kemarahan Allah, terkena kemurkaan Allah, ya, sehingga dia tidak masuk surga. Ya. Bagaimana Ahlus Sunnah terhadap ayat-ayat ancaman, ya, yang datang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, misalnya
disebutkan di dalam hadis misalnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang demikian dan demikian. Tidak akan masuk surga. Atau di dalam nusus misalnya ya, Allah mengatakan sebagai kafir. Ya. Dikatakan atau disifati sebagai kafir, sebagai perbuatan yang kufur. Ya. Nah, dikatakan sebagai orang yang telah melakukan kekafiran. Nah, bagaimana kita memahami ayat-ayat itu yang pertama? Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ayat-ayat ancaman pertama jalannya adalah memahami ancaman itu sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Bagaimana para salafus soleh memahami kalimat-kalimat ancaman tadi. Bagaimana para sahabat memahami kalimat tidak masuk surga misalnya. Karena tidak masuk surga itu ada kemungkinan tidak masuk sama sekali. Ada kemungkinan tidak masuk di awal. Tidak masuk di awal hidup dia di akhirat. Sehingga dia sebelum masuk surga, dia akan masuk neraka lebih dulu. Bisa jadi demikian. Bisa jadi kalimat tidak masuk surga artinya dia itu tidak masuk surga sama sekali. Atau bisa jadi dia adalah orang yang masuk surganya tidak di awal kehidupan dia di akhirat. Sehingga dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Maka ini harus difahami dengan benar. Ya. Sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh, oleh para sahabat. Dan Ahlus Sunnah senantiasa menggabungkan ayat-ayat ya, untuk memahami ayat dengan benar. Maka dilihat ayat-ayat yang lainnya, dilihat hadis-hadis yang lainnya dikumpulkan. Ya. Bagaimana pemahaman yang benar terhadap kalimat ini. Karena tidak mungkin akan ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Tidak mungkin akan ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Ini jalan yang pertama. Yaitu apa? Memahami ancaman itu sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, ya. Berdasarkan berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang lainnya dengan mengumpulkan semua ayat-ayat, ya, mengumpulkan semua nusus sehingga akan tersimpulkan bahwa maksudnya di sini adalah tidak masuk surga ini maksudnya adalah bukan tidak masuk surga sama sekali misalnya. Atau misalnya dia dikatakan telah berbuat kekufuran, artinya bukan kufur yang keluar dari Islam misalnya. Bahwa dia dikatakan kafir di dalam Al-Quran, tetapi ternyata kafir yang dimaksud di situ bukan kafir yang keluar dari Islam. Karena kafir ada dua. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Syirik juga begitu, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nifak juga begitu. Ada yang besar, ada yang kecil. Maka di sini harus difahami ini masuk dalam kategori yang mana. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul ma'asi, kepada orang-orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman. Ancaman-ancaman Allah kepada ahlul ma'asi, kepada pelaku-pelaku maksiat. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman juga bukan orang yang maksum.
dari terjatuh kepada kemaksiatan. Ya. Meskipun orang yang beriman itu ketika terjatuh kepada kemaksiatan, maka dia akan segera bertobat, ya. Akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mereka bukan orang yang maksum, yang tidak yang tidak aman, ya, yang tidak terancam dengan terjatuh kepada kemaksiatan. Ya. Mereka bisa terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh pada dosa besar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ancaman-ancaman yang Allah sebutkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ancaman bagi pelaku kemaksiatan dari kalangan orang-orang yang beriman, harus diikat, ya. Ancaman-ancaman tersebut diikat dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan, yang di bawah dosa syirik, dari dosa besar, ya, dosa kecil, ini yang di bawah dosa syirik, karena dosa itu bertingkat-tingkat, ya. Yang paling besar adalah syirik. Kemudian pembatal-pembatal Islam, karena ada juga pembatal-pembatal Islam yang itu bukan kesyirikan, tapi dia membatalkan Islam, seperti memperolok-olok agama Allah, menjadikan sebagai candaan, syariat Allah dijadikan sebagai gurauan. Kemudian juga yang lain-lainnya dari pembatal-pembatal keislaman. Maka ini tingkatan yang paling besar dari tingkatan dosa yang mengeluarkan dari Islam, yaitu syirik besar dan pembatal-pembatal keislaman. Kemudian ada syirik kecil, yang ini juga tidak mendapatkan ampunan, tetapi dia tidak menyebabkan kekal di neraka. Meskipun tidak mendapatkan ampunan, tetapi dia tidak menyebabkan kekal di neraka. Ya. Ada juga yang mengatakan syirik kecil masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Ya. Namun yang jelas bahwa syirik kecil tidak menyebabkan kekal di neraka. Kemudian yang berikutnya dosa besar. Dosa besar masuk di dalamnya bid'ah. Maka dosa-dosa ini, ya, di bawah kehendak Allah. Orang yang melakukan dosa besar ini di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni, maka orang ini akan diampuni. Jika tidak, maka dia akan disiksa. Namun tidak selamanya. Kemudian di bawahnya dosa besar ada dosa-dosa kecil. Yang dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan amal soleh. Ya. Yang dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut, selama dia tidak meremehkannya tentunya. Selama dia tidak meremehkannya, maka akan terhapus, ya, dosa-dosa kecil ini. Adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak akan terhapus dengan amal soleh. Namun dia masih bisa selamat dari siksa Allah atas dosa besarnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat sampai meninggalnya, maka dia pun masih berada di bawah kehendak Allah.
Jika Allah menghendaki, dia akan diampuni meskipun dia belum bertaubat. Jika Allah menghendaki, dia akan diampuni. Namun jika Allah tidak menghendaki, maka dia akan disiksa namun tidak selamanya. Berbeda dengan syirik, yaitu syirik besar. Ketika seorang mati di atas kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Kalau dia tidak bertobat atas kesyirikannya waktu di dunia, dari syirik besarnya dia tidak bertobat, maka rahmatnya Allah yang begitu luas, Maha Pengampun Allah yang begitu luas, atau ampunan Allah yang begitu luas, tidak akan didapat oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di muka bumi ini. Sehingga orang-orang yang berbuat syirik, ketika tidak segera bertobat kepada Allah, sebetulnya dalam hidupnya di dunia ini tidaklah yang dia tunggu kecuali siksa Allah selamanya. Siksa Allah yang abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya betul-betul kita bersungguh-sungguh dalam menjaga ketauhidan kita, keislaman kita, dari terjatuh kepada kesyirikan, dari terjatuh kepada pembatal keislaman. Karena kalau batal Islamnya sama dengan orang musyrik tadi, orang kafir, itu tidaklah yang dia tunggu dalam kehidupannya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di dunia tidak ada artinya. Tidak ada artinya ketika dia dalam keadaan tidak di atas Islam, dalam keadaan sebagai seorang yang musyrik, maka hidupnya itu tidak ada artinya di dunia. Karena tidak ada lagi yang dia tunggu dalam kehidupannya kecuali sedang menunggu siksa Allah yang selamanya. Nasallallahu salamah. Oleh karena itu kita diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW untuk berdoa sebagaimana doanya Nabi SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami mengenai agama kami. Maka menjaga agama ini bagian yang paling utama dalam kehidupan kita. Agama ini adalah, atau Islam ini adalah yang paling berharga yang kita miliki. Yang kita ingin terus semakin baik agama kita, semakin faham kita terhadap agama kita, sehingga menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, terus sampai kita meninggal dunia. Dan begitu pula beramal, bertakwa kepada Allah, terus kita bersabar untuk terus bertakwa, bersabar untuk terus istiqomah di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita pelajari, yang terus kita akan pelajari, sehingga kemudian tidaklah yang kita tunggu kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah yang kita tunggu kecuali rahmatnya Allah. Tidaklah yang kita tunggu dalam kehidupan dunia ini kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan janji tersebut di dalam kehidupan kita setelah di dunia. Akan mendapatkan kehidupan yang lebih indah di alam barzah, akan mendapatkan kemudahan setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Akan muncul peristiwa-peristiwa, akan datang berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemudahan dari kehidupan setelah di dunia ini, sampai kemudian berujung kepada melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam, melewatinya dengan selamat, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditunggu oleh orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Yang dia tunggu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kehidupan abadi yang tidak ada kematian di dalamnya. Jadi yang kedua apa tadi? Dalam memahami ayat-ayat ancaman, maka ancaman-ancaman yang Allah sebutkan atau yang Rasulullah SAW sebutkan terhadap pelaku maksiat itu harus diikat
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya ya, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Di bawah syirik ya. Dari dosa-dosa besar Allah akan ampuni jika Allah berkehendak. Allah akan ampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga di sini berbeda dengan kesyirikan, syirik besar berbeda dengan kufur akbar ya. Pembatal keislaman. Dosa-dosa besar ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ayat-ayat ancaman. Ya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak hanya fokus kepada ayat-ayat ancaman, karena ayat-ayat Allah ada juga ayat-ayat janji. Ya. Sehingga ayat-ayat janji pun diimani, ayat-ayat janji pun dipelajari. Dan tidak ada pertentangan antara ayat-ayat janji dengan ayat-ayat ancaman. Ya. Maka dikompromikan sehingga tepat dalam memahaminya. Sehingga tepat di dalam memahaminya. Sehingga selamat dari kelompok yang berlebih-lebihan seperti kelompok Khawarij yang lebih melihat pada ayat-ayat ancaman, fokusnya pada ayat-ayat ancaman dan melupakan ayat-ayat janji. Melupakan ayat-ayat bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah memiliki kasih sayang yang luas. Ayat-ayat janji ini dilupakan oleh orang-orang Khawarij. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga ketika dikatakan dalam ayat tidak beriman, langsung pikirannya kepada kafir. Tidak beriman berarti kafir. Apalagi kalau ayatnya kafir. Kalau bunyi ayatnya kafir, berarti sudah keluar dari Islam. Nah. Karena apa? Yang dilihat hanyalah ayat-ayat ancaman. Tidak melihat di sana ada ayat-ayat janji dan di sana ada pemahaman-pemahaman yang benar terhadap kalimat-kalimat yang berupa ancaman bahwa tidak setiap kufur itu adalah mengeluarkan dari Islam. Ya. Tidak setiap kalimat tidak beriman berarti kafir, tidak. Ya. Tidak setiap kalimat tidak beriman berarti kafir, tidak. Karena iman itu ada yang sempurna, iman itu ada yang tidak sempurna, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, iman itu ada pokok keimanan dan ada penyempurna keimanan. Ini tidak difahami oleh mereka. Sehingga seakan-akan iman itu sesuatu yang satu saja. Sesuatu yang satu. Jadi pilihannya cuma beriman atau kafir. Kalau tidak beriman, kafir. Padahal tidak selalu begitu. Tidak beriman bisa jadi tidak sempurna imannya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan la yu'minu ahadukum, atau hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum, ya. Tidak beriman salah satu dari kalian, atau tidak beriman siapapun dari kalian jika demikian. Ternyata ketika kita pahami dengan benar, maksud tidak beriman itu bukan berarti tidak punya iman, tapi tidak sempurna imannya. Tapi bagi orang-orang Khawarij, ya, pilihannya cuma satu, beriman atau tidak beriman. Ya. Jadi sesuatu yang satu yang tidak bisa terbagi-bagi. Ya. Padahal iman itu sesuatu yang bisa terbagi-bagi. Ya. Kalau hilang sebagiannya belum tentu hilang seluruhnya.
Hilang sebagiannya, belum tentu hilang seluruhnya. Kecuali yang hilang itu adalah pokok keimanannya. Yang bisa hilang karena kesyirikan. Yang bisa hilang karena pembatal keislaman. Sehingga pokok imannya hilang. Kalau pokok imannya hilang, tentunya hilang seluruh imannya. Tetapi tidak setiap perbuatan itu menghilangkan, atau tidak setiap hal yang bertentangan dengan keimanan itu menghilangkan pokok iman, tapi bisa menghilangkan kesempurnaannya. Jadi ada pokok keimanan, ada kesempurnaan keimanan. Pokok keimanan ini adalah tauhid. Ini adalah rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir. Ini pokok keimanan. Ya. Begitu pula kalimat la ilaha illallah. Ini pokok keimanan. Jika orang sudah memiliki pokok keimanan, maka dia masuk ke dalam kelompok kaum muslimin meskipun imannya belum sempurna. Tapi dia masuk ke dalam pokok kaum muslimin, masuk dalam lingkaran kaum muslimin dengan pokok keimanan tadi. Dengan dua kalimat syahadat, dengan iman kepada rukun iman, dia masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin meskipun imannya belum sempurna. Dan kemudian dia sempurnakan dengan penyempurna iman yang wajib. Dia jalankan apa yang Allah perintahkan dari hal-hal yang wajib. Bahkan dia lengkapi dengan penyempurna iman yang sunnah. Yang seandainya tidak dilakukan, tidak mengurangi iman. Tapi dia melakukannya untuk menyempurnakan keimanannya. Berbeda dengan yang wajib. Yang wajib jika tidak dijalankan, maka mengurangi kesempurnaan iman. Oleh karena itu hendaknya kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah meskipun sama-sama menyempurnakan iman. Tetapi ketika yang wajib ini ditinggalkan, imannya berkurang. Berbeda dengan ketika yang sunnah ditinggalkan, maka imannya tidak berkurang. Tapi tidak sempurna. Maka ya tentunya yang wajib dan yang sunnah kita jalankan, bahkan kita tidak perlu. Pada asalnya kita tidak perlu melihat apa wajib atau sunnah selama itu adalah perintah dan kita mampu kita jalankan. Selama itu perintah, maka kita jalankan. Kita perlu mengetahui atau bertanya ini wajib atau ini sunnah ketika ya, kita tidak mampu untuk menjalankannya. Baru kita memikirkan ini wajib atau sunnah. Saya belum bisa melakukannya. Maka kita perlu mengetahuinya. Sehingga kemudian ketika kita belum melakukannya ternyata itu sunnah, maka kita tidak berdosa. Atau ketika kita ya, meninggalkannya, maka kita tidak berdosa. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian ya. Kelompok yang berlebihan yang hanya melihat pada sisi ayat-ayat ancaman saja, melupakan ayat-ayat janji. Mereka berlebihan sehingga bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Mereka kafirkan pelaku dosa besar yang ketika kita memahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pelaku dosa besar ini tidak kafir. Meskipun ayatnya mengatakan kafir. Meskipun hadisnya mengatakan tidak beriman. Tetapi difahami dengan pemahaman yang benar, ternyata yang dimaksud di situ adalah kufur duna kufrin, kekufuran yang bukan mengeluarkan dari Islam, atau tidak masuk surga, atau tidak beriman. Ternyata maksudnya bukan tidak punya iman, tetapi tidak punya kesempurnaan iman. Atau tidak masuk surga artinya bukan sama sekali, tapi tidak masuk surganya ternyata di awal. Dia tidak masuk surga di awal, tapi masuk surganya setelah masuk neraka terlebih dahulu. Nas'alullah salamah. Kemudian di kelompok yang lainnya ada kelompok yang namanya Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah dikatakan di sini fal Murji'ah qalu, mereka mengatakan la yadur ma'al iman dambun kama la yanfa' ma'al kufri ta'ah. Menurut Murji'ah ini kebalikannya Khawarij ya.
Menurut mereka bahwa dosa itu tidak akan mempengaruhi iman. Dosa itu tidak akan bermadorot kepada iman. Artinya apa? Mau berbuat dosa kayak apapun, imannya tetap ada. Mau berbuat dosa sebanyak apapun, imannya tetap sempurna. Mau melakukan kekufuran kayak apapun, imannya tetap sempurna. Ini orang Murji'ah. Mereka menyamakan sebagaimana apa? Sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan. Sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan ketika orang itu masih di atas kekufuran. Ketika orang dalam keadaan kafir, terus dia melakukan ketaatan. Apakah ketaatannya bermanfaat? Ketika orang musyrik melakukan ibadah kepada Allah, apakah ibadahnya bermanfaat? Tidak. Tidak bermanfaat ketaatan orang kafir, tidak bermanfaat ketaatan musyrikin. Betul, yang kalimat ini betul. Tapi kemudian dikatakan sebagaimana tidak bermanfaat keimanan, tidak bermanfaat ketaatan ketika dilakukan oleh orang kafir, maka begitu pula tidak bermadorot dosa ketika dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, ini yang salah. Tidak bermadorot dosa ketika dilakukan oleh orang beriman, ini salah. Ya, karena dosa itu bertingkat-tingkat. Dan semuanya bermadorot. Ketika itu dosa pasti bermadorot. Dosa itulah yang menyebabkan orang terseret ke dalam api neraka. Menjadi sebab orang akan terseret ke dalam api neraka. Meskipun dosa kecil, bermadorot. Sehingga seorang jangan sampai meremehkan meskipun dosa kecil. Karena itu akan menyeret ke dalam api neraka. Ya. Kalau mengeluarkan dari Islam, memang tidak. Tapi kalau bermadorot, iya berbahaya. Bukan terus berbuat dosa besar, imannya tetap sempurna. Tidak, berbuat dosa besar, imannya berkurang. Murji'ah, kalau Murji'ah mengatakan sempurna imannya. Khawarij mengatakan hilang imannya. Lihat, dua kelompok yang bermudah-mudahan dan berlebih-lebihan. Khawarij mengatakan hilang imannya. Murji'ah mengatakan apa? Sempurna imannya. Satunya mengatakan hilang, satunya sempurna. Ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah mengatakan ya tidak sempurna imannya, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dan nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk Allah ampuni, maka dia akan diampuni. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka, tetapi tidak selamanya. Ya. Jadi mereka orang-orang Murji'ah menyangka bahwasanya iman mujarradu tasdiq bil qalbi. Orang-orang yang beriman bahwasanya iman menurut orang-orang Murji'ah itu cukup mengimani dalam hati. Cukup membenarkan di dalam hati. Sudah cukup, sudah ada pembenaran dalam hati, mengimani dalam hati sudah cukup. Amalan itu tidak merupakan bagian dari iman. Amalan itu bukan bagian dari iman. Ini salah ya. Yang benar adalah amalan itu bagian dari iman. Bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya, bahkan ucapan hati yang berupa keyakinan. Ucapan hati yang berupa keyakinan itu juga bagian dari iman. Maka ada ucapan hati yaitu keyakinan, ada ucapan lesan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ada amalan. Baik amalan hati, amalan lesan maupun amalan anggota badan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Murji'ah, amalan bukan bagian dari iman. Ya, kalau menurut Khawarij bagaimana? Menurut Khawarij dalam hal ini mereka punya keyakinan sama dengan Ahlus Sunnah bahwa amalan bagian dari iman sama. Tetapi perbedaannya apa? Kalau menurut Ahlus Sunnah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau menurut Khawarij tidak ada bertambah tidak berkurang, bahkan hilang atau ada. Ada atau tidak. Kalau tidak maka hilang. Ya.
Kalau berbuat dosa besar, hilang imannya. Kalau Ahlus Sunnah berkurang imannya. Nah, ini ya, dua kelompok yang bermudah-mudahan dan berlebih-lebihan. Ya. Sehingga kelompok yang pertama dikatakan sebagai kelompok yang wa'idiyah, yang hanya fokus pada ayat-ayat ancaman, yaitu Khawarij. Ya. Bahwasanya mereka mengatakan anallaha ta'ala yajibu alaihi an aqlan an yu'adzibal asi. Menurut mereka, orang-orang yang fokus pada ayat-ayat ancaman bahwa Allah itu wajib untuk menyiksa hambanya yang berbuat maksiat. Allah itu wajib untuk menyiksa hambanya yang berbuat maksiat. Ini menurut kelompok yang berlebih-lebihan. Nah, jadi secara akal mereka menganggap secara akal wajib untuk apa? Menyiksa orang yang berbuat maksiat. Padahal Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni orang yang berbuat dosa, ya, dari dosa besar bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi mereka mengatakan tidak, Allah wajib menyiksa. Sebagaimana Allah wajib untuk apa? Membalas orang yang melakukan ketaatan. Sebagaimana Allah wajib untuk membalas orang yang melakukan ketaatan. Sehingga barang siapa yang mati di atas dosa besar dan dia tidak bertobat, maka wajib untuk disiksa oleh Allah dan tidak akan mendapatkan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua kelompok yang berlebih-lebihan dan bertentangan, sementara Ahlus Sunnah pertengahan, ya. Ahlus Sunnah pertengahan. Saya akan tutup dengan pemahaman Ahlus Sunnah yang benar, ya, supaya tidak tercampur-campur. Barangkali tadi keterangan saya, kalau ada yang ngantuk sedikit saja bisa kecampur-campur itu. Kalau tidak fokus dalam memperhatikan bisa tercampur-campur. Nanti malah salah faham. Maka saya akan tutup dengan pemahaman yang benar dalam memahami pelaku dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar, barang siapa yang mati dalam keadaan belum bertobat atas dosa besarnya, maka apa? Dia akan berada di bawah kehendak Allah. Di akhirat nanti dia ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki orang yang melakukan dosa besar yang belum bertobat ini diampuni, maka dia akan diampuni. Sehingga meskipun dia belum bertobat tapi tidak disiksa. Namun jika Allah menghendaki untuk tidak mengampuninya, maka dia akan disiksa. Namun dengan siksa yang tidak selamanya. Karena siksa yang selamanya itu adalah untuk orang-orang kafir, dan siksa yang selamanya itu orang-orang musyrik yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yang dia bukan lagi seorang yang di atas keislaman, bukan lagi orang yang beriman. Adapun pelaku dosa besar, seandainya masuk neraka, maka dia tidak akan selamanya. Bahkan dia akan keluar dari api neraka dan akhirnya akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di dunia mereka, ya, tidak dikatakan orang kafir. Pelaku dosa besar di dunia tidak dikatakan sebagai orang kafir. Berbeda dengan kelompok Khawarij dan berbeda pula dengan kelompok Murji'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami keterangan singkat ini tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ayat-ayat ancaman. Saya kira ini, ya, tidak ada pertanyaan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kebenaran untuk kita melakukannya, mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.